Alasan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Negara, IKN, Bambang Susantono dan Wakil Doni Rahajo. Adanya tekanan besar yang diduga kuat menjadi alasan utama mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Doni Rahajo. Mundurnya Bambang dan Doni juga mengindikasikan pembangunan IKN syarat persoalan, mulai dari isu tanah adat, pembebasan lahan, hingga tersendatnya gaji pegawai di Otorita IKN. Tidak ada pilihan lain selain mundur. Dari atas ditekan, dari bawah juga ditekan, dari internal sendiri juga dalam tekanan. Kemungkinan kedua Bambang dan Doni dimundurkan karena tidak mampu mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Realitasnya, infrastruktur di IKN hingga saat ini belum memadai. Keputusan mundur Bambang dan Doni dari Otorita IKN. Otorita IKN memikul beban berat dalam merampungkan proyek IKN. Ada kegamangan, mau tidak mau harus dilakukan, karena secara fisik kita sudah tidak punya ibu kota. Jakarta sudah jadi DKJ sementara IKN belum jadi, tapi kalau pindah ke sana ruwet karena infrastruktur belum memadai. Dampak mundurnya dua boso IKN. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Nurul Ikhwan, buka suara soal dampak pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono dan Wakil OIKN Doni Rahajo terhadap investasi di IKN. Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh, investasi di IKN, kata Nurul di sela kegiatan Road to PLN Investment Days 2024. Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian Investasi BKPM, yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, juga belum menerima pertanyaan dari investor sejak pengunduran diri Kepala dan Wakil OIKN hingga saat ini. Meski begitu, Nurul tak menampik jika di kemudian hari akan ada sejumlah pertanyaan dari para investor mengenai hal tersebut. Untuk sementara tugas Kepala Otoritas IKN akan dijabat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Namun apa penyebab mundurnya Bambang dan Doni belum diketahui pasti. Ya kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemarin. Kendati demikian diduga kuat ada beberapa penyebab Bambang dan wakilnya mundur dari otoritas IKN. 1. Tidak penuhi target. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Dedi Yefri Hantrusitorus mengatakan Bambang Susantono tidak mengundurkan diri dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, melainkan dimundurkan atau disuruh mundur. 2. Kerjanya berat. Mundurnya Bambang dan Doni lantaran target pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah tidak realistis. Ditambah, mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Selain itu, target yang tidak realistis dari pemerintah juga diikuti sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Persoalan pembebasan lahan, ini menjadi prinsip juga karena pembebasan tanah ada kendala sehingga ini menimbulkan pertimbangan yang berat dari Bambang Susantono untuk melaksanakan pembangunan IKN. Momen saat Bambang curhat terkait gaji yang baru dibayarkan setelah dirinya bekerja 11 bulan kembali viral. Adapun curhatan Bambang itu disampaikan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dan Otorita IKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada 3 April 2023 lalu. Hal tersebut bermula dari pertanyaan anggota Komisi 2 DPR fraksi PDIP, Ihsan Yunus yang mengonfirmasi adanya isu gaji pegawai Otorita IKN belum dibayarkan. Lalu Bambang menjawab bahwa dirinya dan wakilnya, Doni Rahajo mengaku baru mendapatkan gaji setelah 11 bulan bekerja. Ketentuan soal gaji bos OIKN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023, tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Hak keuangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Tulis Pasal 6 tersebut. Rincian gaji Kepala OIKN tercantum dalam lampiran Perpres. Ada gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, Rp648.000, tunjangan jabatan Rp13,6 juta, dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta. Jika ditotal, gaji Kepala Otorita IKN mencapai Rp172,71 juta per bulan. Kepala OIKN juga berhak mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional senilai Rp178 juta. Sedang gaji Wakil Kepala Otorita IKN adalah Rp155,18 juta setiap bulan. Pengisi jabatan ini juga berhak atas dana operasional Rp145 juta. Meski bergaji fantastis, mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pernah cerita tak digaji Presiden Jokowi selama berbulan-bulan. Nasib ini dialami olehnya dan mantan Wakil Kepala OIKN Doni Rahajo. Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan Eselon I dan turunannya pada saat ini, kata Bambang saat rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 2 DPR RI pada April 2023 lalu.